Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Abdul Rafiq. Saya mengajar di MI Darussalam. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 3 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 062 108 251 04. Hari ini Sabtu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi tentang Pancasila dalam diriku, kelas 4 pada MI Darussalam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Yuk, ketua kelasnya maju ke depan. Siap. Berdiri. Doa dimulai. Alhamdulillah, kita berdoa bersama. Selanjutnya Bapak Guru akan mengabsen satu persatu, ya. Asri Kirana, Kori, Intan, Muhammad Zen. Ya, alhamdulillah semua ya. Sebelum ke materi, sekarang ini adalah materi bab 4. Bab 4 itu tentang Pancasila dalam diriku. Yang pertama apa? Yang pertama, di dalam Pancasila, ya, ada 5 sila, ya, yang disebutkan. Ini 5 prinsip dasar. 1 tujuan, 1 bangsa. Ini ketuhanan yang Maha Esa, sampai yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini adalah 5 prinsip
satu tujuan bangsa. Berikutnya itu sila pertama. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Percaya pada Tuhan. Itu termasuk keyakinan toleransi. Yang kedua, antar agama. Ya, yang ketiga, kebebasan beribadah. Itu termasuk keyakinan dan toleransi ini ada di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tidak diskriminatif. Ya, itu termasuk berperilaku adil. Itu menghargai moral dan etika dalam setiap interaksi sosial. Tiga ini termasuk kedua, ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya, sila ketiga. Apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Apa persatuan Indonesia? Ada Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, bagus. Itu ada tiga rahmat. Cinta tanah air. Ya. Cinta tanah air, ragam budaya. Yang ketiga itu keutuhan bangsa. Ini tiga pokok ini, tiga komponen ini, cinta tanah air, ragam budaya, keutuhan ketiga ini termasuk di sila ketiga, persatuan Indonesia. Untuk berikutnya sila keempat. Apa sila keempat? Ini yang keempat ini ada musyawarah. Seumpamanya itu kelas 4 ini mau mengadakan pilihan ketua kelas. Pilihan ketua kelas ya. Seumpamanya Fadil, ya, Fadil terus Ori, ya, ada tiga calon. Ya, harus dimusyawarahkan dulu sebelum jadi ketua. Itu ada ketua kelas, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Berarti ada 3 calon, 4 calon. Dijawabkan semua harus musyawarah dulu. Ya. Kalau musyawarah bisa dipecahkan bersama. Banyak contohnya. Harus yang membuat daftar tiket harus musyawarah dulu. Ya, siapa yang minta hari Senin untuk kelas 4, hari Selasa dan berikutnya. Yang kedua itu demokrasi. Demokrasi itu harus betul-betul bagus, harus punya pemikiran yang bagus. Jangan sewenang-wenang, oh ini harus berkelompok dengan bagus dan tidak menyalahkan antara lain. Ya. Terus yang ketiga, keputusan bersama. Yang dimaksud keputusan bersama itu ya harus diputuskan secara bersama. Ya, semuanya yang A, yang B ini harus bersama-sama harus memutuskan. Jangan saling menyalahkan. Itu
Tidak boleh, harus memutuskan bersama. Ya, paham? Yang keempat itu tanpa paksaan. Dengan memaksa, semuanya sih ya harus mobil kiri yang norak. Tidak boleh, itu kan paksaan. Harus netral. Ya, antara Polri semuanya sama Hafiz ya harus saling berlaku dengan adil dan baik. Ya, itu 3-4 komponen ini termasuk itu di sila yang keempat. Yang pertama itu musyawarah demokrasi, keputusan bersama ya tanpa paksaan. Ya, paham? Suara rakyat adalah kedaulatan. Ya, termasuk itu rakyat atau bermasyarakat. Berikutnya itu sila kelima. Sila kelima ini apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu mewujudkan kesejahteraan apa? Kesejahteraan apa? Merata. Ya, harus merata. Jadi maksud itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus merata. Paham ya? Paham anak-anak? Ya. Berikutnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari. Satu, apa satu? Toleransi beragama. Toleransi beragama. Apa yang dimaksud dengan toleransi beragama? Menghargai perayaan agama lain, menjaga keutuhan ya. Itu termasuk itu di toleransi beragama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, gotong royong. Apa gotong royong itu? Saling membantu di lingkungan sosial. Membersihkan lingkungan apa? Membersihkan lingkungannya. Ya, paham ya? Membersihkan lingkungannya. Itu termasuk sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, paham yang di gotong royong? Gotong royong itu banyak macamnya. Ya, gotong royong membuat pos kamling. Harus bergotong royong. Membuat pos kamling itu harus bergotong royong. Bermasyarakat, ada Pak RT, Pak RW, ya, ada Pak Kampung. Itu bersama-sama bergotong royong membuat pos kamling. Bermasyarakat yang satu dan yang lain harus bersama itu dinamakan apa? Gotong royong. Yang ketiga, musyawarah mufakat. Apa musyawarah mufakat? Menyelesaikan masalah dengan diskusi. Harus diselesaikan dengan diskusi. Semuanya mau buat kelompok bermain dengan yang satu dan yang kedua. Ya, itu harus berdiskusi dulu gimana memecahkan masalah atau dalam rapat memecahkan
Berlaku adil itu tidak membedakan teman. Berikutnya, menjaga lingkungan. Sumbangsih kecil untuk kebaikan bersama dan masa depan. Ini termasuk ya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, paham? Satu apa satu? Toleransi beragama. Dua, royong. Yang ketiga, mufakat. Yang keempat, berlaku adil. Yang kelima, apa yang kelima? menjaga Lingkungan. Ini termasuk Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, tantangan dan peluang. Ya, tantangan dan peluang ini yang pertama apa? Yang pertama, digitalisasi. Apa digitalisasi ini? Apa? Memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan nilai Pancasila. Ini termasuk tantangan peluang yang pertama, ya, digitalisasi, memanfaatkan teknologi. Yang kedua itu globalisasi. Ya, apa globalisasi? Menyaring pengaruh luar, mempertahankan identitas bangsa. Harus mempertahankan ya. Terus yang ketiga, keragaman. Keragaman apa keragaman? Menjadi perbedaan sebagai kekuatan, bukan perpecahan. Ini tantangan peluang ini ada tiga. Yang pertama apa? Digitalisasi. Yang kedua itu globalisasi. Yang ketiga keragaman. Berikutnya, Pancasila adalah kita. Ya, mari terus amalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap langkah kita. Paham? Alhamdulillah keadaan itu kalau sudah paham, ya. Dari sila pertama, dari sila kedua sampai kelima itu sudah paham. Itu nanti kan ada gotong royong, ya, bermasyarakat. Itu ada di Pancasila, gotong royong, bermasyarakat, musyawarah. Itu ada di Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semangat ya. Kalian sama Bapak Guru dikasih tugas ya. Nah, kalian itu sebelum mengerjakan tugas itu kalian dikasih nama terlebih dahulu di atas. Nama kalian. Sudah semua? Sekarang kita bahas bersama-sama. Coba nomor 1 siapa? Angkat tangan. Nomor 1. Oh ya, coba. Nah, baca yang keras ya. Ya, bagus. Itu ya, yang pertama itu lambang sila pertama. Pancasila adalah ya, betul. Tepuk tangan, terus yang kedua. Ya, please. Coba yang kedua baca.
Ya, betul. Tangan untuk saya. Nah, berikutnya ini, ya, tinggal berapa? 5 soal. Ya, ini siapa yang bisa tunjukkan tangan? Ya, coba nomor 11 siapa yang bisa? Yuk, Sen, 11. Yuk, baca. Sebab pengalaman selama di sekolah adalah A. Pengalaman saya dalam bersekolah. B. Mendengarkan pendapat teman-teman musyawarah. C. Berdoa sambil makan. D. Mengenal bahan. B. Mendengarkan pendapat teman saat musyawarah. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya. Berikutnya nomor 14. Siapa yang bisa? Jawab. Yuk. Yuk, Dias. Dalam sila keempat, keputusan jadi melalui A. Paksaan, B. Perintah, C. Pemaksaan mendadak, D. Musyawarah. D. Musyawarah. Ya, betul. Musyawarah. Tepuk tangan. Yuk, 15. Yuk, 15. Siapa yang bisa? 15. Yuk, yang lain. Ayo. Ya, ayo. Ingat. Ya, bersatu dan saling menghargai. Ya, betul jawabnya. Alhamdulillah ya, untuk pertemuan pagi hari ini kalian itu ya cuma ada tambahan dari Bapak Guru itu sebelum pulang kalian itu ya di rumahnya itu jangan lupa belajar ya, belajar dengan giat dan apa, istirahat ya. Kalau pulang sekolah itu lewat jalan raya harus apa, hati-hati. Nyampe di rumahnya itu ketemu orang tua harus bilang apa, Assalamualaikum. terus apa lagi, bersalaman ke orang tuanya, orang tua bapak atau dan ibu ya, harus yang lebih tua itu harus menghormati dan menghargai ya. Sebelum ditutup pelajaran ini ya, terlebih dahulu ya membaca